Shalom Bapak dan Ibu, saudara yang terkasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya pada hari ini Senin tanggal 2 November tahun 2020. Dan seperti biasa sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita tundukkan hati dan kepala untuk memohonkan pertolongan Roh Kudus di dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sepanjang malam ini. Saat ini Bapak, kami hendak mendengarkan firman Tuhan untuk mengawali pagi hari kami sebelum kami boleh beraktivitas seperti biasa. Tuhan, mampukan kami agar kami dapat boleh mendengarkan suara-Mu, menjadi mengerti dan melakukannya di dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Bersabdalah Bapa kepada kami semua, kami sedia untuk mendengarnya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. Baik, firman Tuhan yang akan kita baca terambil dari Injil Matius pasal yang ke-23, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Demikian bunyi firman Tuhan. Maka berkatalah Yesus kepada orang banyak dan kepada murid-muridnya, katanya, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka, karena mereka mengajarkannya, tetapi tidak melakukannya. Demikian pembacaan firman Tuhan yang berbahagia kita semua yang tidak hanya mendengarnya, tetapi yang juga melakukannya di dalam kehidupan kita sepanjang hari. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, tema firman Tuhan yang saya berikan pada pagi hari ini adalah tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga harus disertai tindakan nyata. Tidak hanya dalam kata-kata, tetapi juga harus disertai dengan tindakan nyata. Sering kita mendengarkan atau melihat perilaku orang yang seperti tema yang saya katakan tadi. Saya yakin juga dalam khotbah kemarin pada hari Minggu tanggal 1 November, kita juga sudah mendengar khotbah tentang hal itu dan mungkin contoh-contoh yang sudah dipaparkan oleh pengkhotbah kepada kita. Ada banyak orang yang hanya pandai berkata-kata, pandai mengatakan tentang kebenaran firman Tuhan, hafal ayat, pandai mengajarkannya, dan seterusnya dan sebagainya. Tetapi ia sama sekali tidak melakukannya. Ia hanya pandai berbicara, pandai berkata-kata, tetapi tidak melakukannya. Tentu saja hal ini bukanlah sosok yang dikehendaki oleh Tuhan. Orang seperti ini adalah orang yang tidak berintegritas. Yang dikatakannya itu tidak seperti yang dilakukannya. Itu sebabnya firman Tuhan pada hari ini, khususnya di pagi hari ini, mengingatkan kita kembali. Kita harus menjadi orang-orang Kristen yang tidak hanya mengatakan atau tidak hanya pandai berkata-kata, tetapi juga harus mampu melakukannya di dalam tindakan nyata. Itu sebabnya kalau tidak pandai berkata-kata, lebih baik tetapi kita pandai melakukannya. Atau kalau kita ingin disebut sebagai orang yang melakukan, maka sesuaikanlah antara kata dan perbuatan kita. Biarlah apa yang kita katakan, itu juga yang kita lakukan. Dan apa yang kita lakukan, itu juga yang kita perkatakan. Seringkali kita menilai dan melihat orang yang tidak seperti itu. Tentu maksud saya bukanlah kita menilai dan menghakimi orang lain. Tapi mari kita menilai diri kita sendiri pada saat ini. Apakah kita orang yang termasuk tipe yang seperti itu? Yang hanya pandai berkata-kata tapi tidak melakukannya? Atau mungkin kita adalah orang yang tidak hanya berkata-kata tetapi juga yang melakukannya? Saya sungguh berharap dan percaya bahwa seluruh jemaat Sekelas 91 yang saya kasih dimanapun kita berada adalah tipe orang yang tidak hanya pandai berkata-kata, tetapi kita memang pandai menyampaikannya, tetapi juga pandai dan selalu melakukannya dalam tindakan nyata dalam kehidupan kita. Sehingga hidup kita, hidup saya, hidup Bapak Ibu, itu boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Selamat berkata-kata dan juga bertindak yang nyata. Selamat menyelaraskan antara kata dan perbuatan. Selamat melakukan apa yang kita katakan dan memperkatakan apa yang kita lakukan. Dan firman Tuhan pada hari ini sungguh-sungguh memberkati kita dan kita dapat melakukannya di dalam kehidupan kita setiap hari.
Amin. Kita kembali bersatu di dalam doa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu ya Tuhan yang telah kami dengarkan pada saat ini bersama-sama. Saya percaya bahwa Engkau telah berkata-kata di tengah-tengah kami. Engkau telah mengingatkan kami kembali ya Tuhan, bahwa kami tidak boleh seperti orang-orang Farisi dan ahli Taurat yang hanya pandai berkata-kata, bahkan pandai mengajarkannya kepada orang lain, tetapi tidak melakukan firman Tuhan seperti dan sebagaimana yang mereka ajarkan. Tuhan, kami sungguh tidak mau kami mencontoh dan meladani hal seperti itu. Kami menjadi pribadi-pribadi, orang-orang yang sungguh-sungguh mampu berkata-kata, tetapi juga yang terlebih juga mampu melakukannya dalam tindakan nyata dalam kehidupan kami sehari-hari dimanapun kami berada. Kami serahkan hidup kami dan seluruh aktivitas kami Tuhan ke dalam tangan Tuhan sepanjang hari ini. Dimanapun kami berada dan apapun yang kami kerjakan, Tuhan memberkati. Sehingga semuanya dapat boleh berhasil dan boleh menjadi alat kemuliaan bagi nama Tuhan. Berkati kami Tuhan, berkati seluruh anggota keluarga kami. Jauhkanlah kami dari hal-hal yang tidak kami inginkan sepanjang hari ini. Juga berkati seluruh saudara kami yang saat ini berjuang, yang sedang dalam keadaan sakit, yang sedang dalam perawatan dan pengobatan. Tuhan berikan kekuatan dan juga kesembuhan kepada mereka. Inilah Bapa doa dan syukur kami Tuhan kepadamu, yang kami akan sempurnakan dengan kembali dan bersama-sama mengucapkan doa yang Tuhan telah ajarkan kepada murid-murid. Mari kita bersama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita terima berkat dari Tuhan, kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih-Nya Allah Bapa dalam persekutuan Roh Kudus akan senantiasa akan menyertai dan juga memberkati saudara-saudara semuanya. Mulai pada pagi hari ini, besok akan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua.